Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan nama saya Maryam Aulia Sadikin, umur saya 19 tahun, dan pada saat ini saya berkuliah di Prodi Arab, Universitas Indonesia tahun 2021. Judul dari pidato yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah menciptakan generasi muda unggul di era globalisasi. Masa depan bangsa berada di tangan generasi muda. Era globalisasi yang saat ini dihadapi oleh kaum milenial menuntut pemuda-pemudi untuk memberikan ide cemerlang di setiap kesempatan. Ide-ide tersebut berbentuk inovasi yang diharapkan mampu menjawab setiap persoalan dan mempermudah hidup manusia. Namun, mengapa sih hanya generasi muda yang dituntut untuk menciptakan perubahan? Tentu saja kita tahu jawabannya bahwa hal itu disebabkan karena generasi muda itu memiliki pola pikir yang berbeda dengan generasi pendahulunya. Pemikiran generasi muda itu cenderung terbarukan, lebih praktis, dan efisien karena sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini yang menyebabkan masa depan suatu bangsa, khususnya Indonesia, bergantung pada hasil pemikiran kaum muda. Nah, generasi muda dalam mengembangkan inovasi di era globalisasi ini pasti membutuhkan pondasi. Dunia yang luas, komunikasi tak terbatas, dan pemikiran yang bebas memicu generasi muda untuk terus berkarya. Namun, setiap hal baik, kita tahu bahwa mereka pasti diiringi oleh sisi lain yang perlu diperhatikan. Zaman yang serba bebas memicu interaksi yang tidak terbatas. Contohnya seperti sosial media. Baik orang tua, remaja, maupun anak-anak saat ini bebas menggunakan sosial media untuk berinteraksi dengan dunia luar. Kita tidak perlu lagi menggunakan telepon kabel atau mengirim surat berhari-hari untuk berbicara dengan orang yang sangat jauh dari kita. Cukup dengan satu klik, kita dengan mudah bertukar pesan hanya dalam hitungan detik. Namun, di sisi lain, hal tersebut juga memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang yang sama sekali belum kita kenal di dunia nyata. Sosial media saat ini sangat luas sehingga tidak ada batasan dengan siapa kita dapat berbicara. Satu-satunya yang dapat membatasi siapa saja yang dapat berinteraksi dengan kita adalah diri kita sendiri. Pengguna sosial media khususnya generasi muda harus memiliki pondasi agar mengetahui batasan-batasan yang perlu diperhatikan di era globalisasi ini. Lalu, bagaimana sih caranya membangun pondasi di generasi muda ini? Caranya yakni melalui implementasi pendidikan di bidang pengetahuan dan di bidang karakter. Kualitas seseorang itu dapat dilihat dari seberapa banyak pengetahuan yang mereka miliki dan seberapa baik karakter yang mereka munculkan. Semakin banyak pengetahuan seseorang, maka semakin besar juga kemampuan mereka untuk memilah informasi yang valid dan tidak. Jika dilihat dari sisi karakter, semakin baik karakter seseorang, maka semakin mudah bagi mereka untuk beradaptasi di situasi apapun. Dapat dikatakan bahwa kedua hal tersebut menjadi pondasi di era globalisasi. Karena dengan dua hal tersebut, seseorang akan memiliki pengetahuan yang luas dan karakter yang baik. Nah, kedua hal tersebut memicu seseorang untuk memiliki pendirian dan mewujudkan generasi bangsa yang maju dan berkeadaban. Selain ilmu pengetahuan dan karakter, kaum muda yang akan dijadikan generasi pencetus inovasi juga memerlukan kondisi jasmani dan rohani yang memadai. Hal itu dapat diwujudkan dengan pola hidup teratur yang dilakukan oleh setiap individu atau ketersediaan fasilitas kesehatan yang mumpuni. Jika generasi muda rajin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi, memiliki waktu tidur yang cukup, kinerja tubuh mereka itu akan membaik dan mampu untuk berkontribusi secara maksimal di kehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan kualitas fasilitas kesehatan yang harus memadai, sehingga kolaborasi dari pola hidup dan fasilitas kesehatan yang memadai itu dapat menciptakan generasi muda yang sehat dan membangun. Generasi muda adalah ujung tombak dalam inovasi dan untuk perkembangan suatu negara. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan kaum muda dengan pembekalan pengetahuan, penanaman karakter, pengarahan agar memiliki pola hidup yang baik, dan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai. Semua itu dilakukan agar menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, maju, membangun, dan berkeadaban
di mana mereka mampu menjadi insan-insan terbaik untuk bersaing di era globalisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman dan semua penonton dapat mengambil hikmah dari pidato yang sudah saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.